Terima kasih. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia. Sudah di cross check. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kita hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Puan Maharani, Bapak Wakil Ketua DPR RI, Profesor Dr. Sumi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Dr. Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI Dr. Saan Mustafa, Ketua Komisi 1 DPR RI Dr. Andes Utut Adianto, yang saya hormati seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Republik Indonesia yang mulia yang pada hadir di tempat ini. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan seluruh anggota Komisi 1 DPR RI, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pendapat akhir pemerintah pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas persetujuan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa negara yang sangat kita cintai bersama. Pada kesempatan ini kita hadir di dalam rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian pendapat akhir pemerintah atas rancangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pembahasan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia antara pemerintah dan Komisi 1 DPR RI berjalan dengan sangat maraton dan melalui pembahasan serta perdebatan yang konstruktif namun penuh dengan keakraban dan persaudaraan. Hal ini dalam rangka menghasilkan substansi rancangan
Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ke arah yang lebih baik, komprehensif, dan tepat guna. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, pemerintah dan Komisi 1 DPR RI telah membahas rancangan Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia ini di dalam perubahan di antaranya: 1. Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista industri pertahanan di dalam negeri untuk menopang kekuatan dan kemampuan TNI sebagai pengawal kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer dengan terlebih dahulu harus meninggalkan tugas dinas aktif atau pensiun. 3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi keluarga prajurit. 4. Menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan kewenangan TNI sebagai alat pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang TNI mengatur bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Namun, seiring dengan perkembangan dinamika lingkungan strategis seperti perubahan geopolitik dan perkembangan teknologi militer global mengharuskan TNI untuk bertransformasi untuk mendukung geostrategi negara yang realistis guna menghadapi ancaman konvensional maupun non-konvensional. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia harus memiliki strategi pertahanan yang realistis untuk mampu bertahan. Bertahan menghadapi dinamika untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberi kesempatan untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh Komisi 1 DPR RI serta seluruh fraksi DPR RI dan para pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas segala perhatian, dukungan maupun partisipasinya di dalam menyelesaikan proses pembahasan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI. Kami sangat berterima kasih atas berbagai upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
di dalam memikirkan dan ikut mengelola bagaimana pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia ini kita bentuk agar supaya kekuatan pertahanan negara Republik Indonesia bisa menjadi kekuatan pertahanan yang bermartabat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami juga berterima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang ikut serta mengadakan evaluasi melalui panitia kerja dan juga melalui Komisi 1 DPR RI dalam rangka perumusan proses revisi anggaran revisi dari Undang-Undang TNI nomor 34. Kami juga berterima kasih kepada LSM yang ikut mengadakan koreksi-koreksi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Walaupun saudara-saudara berada di luar dari proses RU ini, tapi kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang harus memelihara kerukunan sesama bangsa Indonesia. TNI menjamin kerukunan dan persatuan nasional untuk kebaikan kita semua di dalam menghadapi ancaman yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak diperlukan. Saya mengajak kita semua untuk bersatu, kita semua bersahabat untuk memikul beban tugas dari negara ini yang cukup besar akan menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar. Semoga segala upaya dan pemikiran yang kita sumbangkan ini dapat menjadi manfaat bagi bangsa dan negara serta menjadi amal ibadah kita sekalian di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri pendapat akhir pemerintah, izinkan saya, Menteri Pertahanan, mewakili pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan prinsip jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Kami tidak akan pernah mengecewakan rakyat Indonesia di dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Atas nama pemerintah Republik Indonesia, Menteri Pertahanan, saya sendiri. Mana mapnya? Ya, baru saja kita saksikan bersama bahwa DPR dalam rapat paripurna mensahkan Undang-Undang TNI. Saudara, sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana pidato dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan sebelumnya ada Ketua DPR RI Puan Maharani. Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyatakan memang ada 3 poin di Undang-Undang TNI yang kemudian direvisi sebelum akhirnya disahkan. Yang pertama adalah soal pasal 7. Soal tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Yang sebelumnya, saudara, semula tugas pokok TNI ini terbagi menjadi 14, kemudian ditambah menjadi 16. Penambahan ini adalah soal pertahanan siber dan juga penyelamatan WNI di luar negeri. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat. Poin krusial lainnya adalah di pasal 47, di mana mengatur soal penempatan prajurit TNI aktif yang bisa menduduki jabatan sipil yang semula menempati 10 pos ditambah menjadi 14 pos. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada yang terhormat Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, serta jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kami mempersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Ya, rapat paripurna DPR diskors setelah sebelumnya kita dengarkan bersama bahwa DPR ini sudah mengesahkan Undang-Undang TNI. Memang ada 3 pasal yang menjadi fokus dari revisi di Undang-Undang TNI. Yang pertama adalah di pasal 7 mengenai tugas pokok TNI, operasi militer selain perang atau OMSP. Semula, saudara, prajurit TNI aktif ini mendapatkan tugas 14, kemudian ditambah menjadi 16. Penambahan ini diantaranya adalah TNI berkewajiban untuk pertahanan siber, penyelamatan WNI di luar negeri. Kemudian fokus lainnya yang kemudian direvisi adalah soal penempatan prajurit aktif yang bisa menduduki jabatan sipil di pasal 47 yang semula dalam aturannya hanya bisa menempati 10 pos, kemudian ditambah menjadi 14 pos kementerian dan juga lembaga. Selain itu, saudara, prajurit TNI aktif ini bisa menduduki jabatan sipil lainnya dengan syarat mengundurkan diri atau telah pensiun. Selain itu, saudara, dalam pembahasan sebelumnya, pasal 53 juga dibahas soal penambahan masa dinas keprajuritan. Tentang kabupaten kota, usul inisiatif Komisi 2 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut. Nama tolong ditayangkan. Saudara, dalam rapat paripurna pengesahan rancangan Undang-Undang TNI, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan ada beberapa poin dalam Undang-Undang TNI yang kemudian direvisi, yakni soal tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP, dan soal penempatan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil, saudara. Pasal 7, yaitu terkait dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 tugas pokok menjadi 16 tugas pokok. Penambahan 2 tugas pokok dalam OMSP tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Kemudian pasal kedua yang dibahas adalah pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut.
Di luar penempatan pada 14 kementerian lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pasal ketiga yang kemudian menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penambahan masa dinas keprajuritan. Tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 1, ini adalah masalah keadilan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Karenanya kami bersama pemerintah menegaskan itu sudah kita serahkan ke Mensesnek untuk diproses sesuai dengan proses yang berlaku. Tergantung bisa segera. Ya, habis itu lanjut dengan proses harmonisasi. Akan tapi kan karena tidak terlalu banyak pasal yang berubah, jadi kalau penilaian saya proses harmonisasinya semestinya tidak akan memakan waktu lama. Itu terserah pemerintah, tergantung. Pasti harus akan dilakukan secara berhati-hati. Soal demo terkait revisi UU ini Pak, boleh tanggapan dari DPR Pak? Kenapa? Demo di depan Pak. Demonstrasi itu adalah hak warga negara Indonesia yang telah dilindungi oleh konstitusi. Selama mengikuti peraturan yang berlaku, itu adalah hal yang wajar dan silakan dilakukan. Ya. Ya, kalau mengenai OMSP itu ada aturannya sesuai dengan fungsinya dan hasilnya pasti akan dilaporkan pada saat rapat-rapat kerja dengan DPR. Sesuai dengan fungsinya, kan DPR memiliki fungsi membuat anggaran, fungsi pengawasan, dan juga fungsi legislasi. Karena ada prosesnya, kan ada wanjaktinya, terus juga ada dilihat kapasitas kapabilitas daripada seorang individu tersebut, sehingga tidak asal pilih, akan tapi disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuannya. Oke? Ini kalau misalkan ada anggota TNI yang menjabat di Kementerian Lembaga terjerat kasus ini, apakah diadili di pengadilan umum? Di dalam Undang-Undang TNI juga ada penugasan aparat personel TNI di dalam Kejaksaan Agung, yaitu Jampitmil. Nah, jadi bila mana ada personel TNI yang terlibat dalam pidana, itu bisa diproses melalui Kejaksaan Agung sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Pak, untuk anggota TNI yang di luar 14 yang sudah disetujui ini berarti harus segera pensiun dini atau gimana? Pengawasan dari DPR gimana Pak? Statement dari Panglima bahwa mereka yang di luar dari Kementerian Sipil itu wajib mengundurkan diri. Pengawasan dari DPR terhadap Makanya kita serahkan ke Panglima untuk melaksanakan arahannya. Gitu. Berarti pengunduran diri ini setelah ditandatangani Presiden? Itu kita serahkan kepada pemerintah dan juga kepada Mabes TNI. Oke? Cukup ya? Yuk, makasih. Ini Bang. Karena lu nggak jadi jaga Thomas. Nggak jadi jaga Thomas. Aja ada hal. Ya, saudara, baru saja kita saksikan pengesahan dari revisi Undang-Undang TNI di DPR. Sejumlah poin-poin penting juga sudah disahkan. Dan saudara, ini adalah situasi terkini di luar gedung sidang, di mana kami masih menantikan pernyataan dari
Komisi 1 DPR dan juga sejumlah tokoh lain tentunya yang juga mengikuti paripurna DPR beberapa saat lalu. Dan saudara, Menko Polhukam Budi Gunawan mengklaim revisi Undang-Undang TNI bertujuan untuk membatasi wewenang militer. Komisi 1 DPR RI telah membahas rancangan Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia ini di dalam perubahan di antaranya: 1. Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista industri pertahanan di dalam negeri untuk menopang kekuatan dan kemampuan TNI sebagai pengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer dengan terlebih dahulu harus meninggalkan tugas dinas aktif atau pensiun. 3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi keluarga prajurit. 4. Menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan kewenangan TNI sebagai alat pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.